Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu tekad kita, menggambarkan semangat kita. Presiden Prabowo marah luar biasa, gagal total di tahun 2025 bersama Erick Thohir dan PSSI. Panggil ET ke istana untuk dievaluasi. Netizen minta, pecat aja Pak, udah gak becus itu. STY sedang dinegosiasi untuk comeback. Kemarahan publik sepak bola Indonesia hari ini bukan datang tiba-tiba. Ini bukan ledakan emosi sesaat karena satu kekalahan. Ini adalah akumulasi panjang dari keputusan-keputusan yang dianggap salah arah, arogan, dan jauh dari suara rakyat. Semua bermula dari satu keputusan yang sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya besar. Pemecatan Shin Tae-yong. Cara STY disingkirkan benar-benar dianggap tidak lazim. Tidak ada penjelasan rinci. Tidak ada konferensi pers yang menenangkan publik. Tidak ada alasan teknis yang masuk akal. Padahal saat itu timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Laga terakhir melawan Arab Saudi di GBK menjadi bukti nyata. Menang 2-0. Permainan solid. Stadion penuh, supporter kembali percaya. Banyak yang mengira kemenangan itu adalah fondasi untuk langkah berikutnya. Namun yang datang justru keputusan dingin dari atas. STY dicopot begitu saja, seolah semua kerja keras, adaptasi budaya, dan proses panjangnya tidak ada artinya. Keputusan itu bukan hanya mematikan proyek, tapi juga mematahkan kepercayaan publik. Belum selesai publik mencerna luka itu, PSSI melangkah lebih jauh dengan menunjuk Patrick Kluivert. Nama besar kembali dijual. Narasi lama kembali diputar. Legenda Eropa, pengalaman internasional, aura kelas dunia. Tapi sepak bola tidak hidup dari nama. Ia hidup dari taktik, rencana, dan keberanian mengambil keputusan di lapangan. Dan disinilah kegagalan itu telanjang. Di bawah Patrick Kluivert, timnas Indonesia kehilangan identitas. Main tanpa pola. Transisi berantakan. Pergantian pemain tidak memberi dampak. Ketika strategi pertama gagal, tidak ada alternatif. Ketika lawan membaca permainan, tidak ada penyesuaian. Tim seperti dibiarkan bertarung tanpa senjata. Hasilnya brutal. Di round 5, Indonesia gagal total. Tanpa 1 poin pun. 2 kali kalah dari Arab Saudi dan Irak. Bukan kalah terhormat, tapi kalah dengan rasa pasrah. Di titik ini, publik mulai sadar. Ini bukan soal pelatih semata, tapi soal sistem yang rusak. Masalah semakin membesar ketika sorotan beralih ke timnas U23. Tim yang tahun lalu membuat bangsa ini bangga, lolos ke Piala Asia U23, menembus semifinal, membuktikan bahwa Indonesia punya masa depan. Namun setahun berselang, semuanya runtuh. Timnas U23 gagal lolos Piala Asia U23. Tidak ada kesinambungan, tidak ada regenerasi yang rapi, tidak ada hasil dari klaim pembangunan jangka panjang. Dan puncak rasa malu itu datang di SEA Games. SEA Games yang seharusnya menjadi ajang pembuktian supremasi regional justru berubah menjadi panggung kegagalan. Indonesia, juara SEA Games 2023, peraih medali emas, kini bahkan tidak lolos fase grup. Kekalahan dari Filipina menjadi simbol kemunduran, bukan karena Filipina tim lemah, tapi karena Indonesia tampil tanpa wibawa. Kemenangan 3-1 atas Myanmar semalam memang terjadi, tapi itu tidak menyelamatkan apapun. Indonesia tetap tersingkir. Tidak lolos semifinal. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar gagal, tapi memalukan. Senior gagal, U23 gagal, SEA Games gagal, dalam satu rentang waktu yang sama. Disinilah tekanan publik berubah menjadi kemarahan nasional. Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, dikabarkan marah besar. Kegagalan ini sudah menembus batas olahraga. Ini soal martabat, soal simbol kebanggaan nasional. Prabowo memanggil Erick Thohir ke istana. Bukan sekedar diskusi santai, tapi evaluasi serius. Karena Erick bukan hanya ketua umum PSSI, tapi juga Menpora. Artinya, jawabannya ada di dua kaki. Sekaligus, dan ketika dua-duanya gagal, publik menilai wajar jika presiden turun tangan langsung. Di media sosial, suara netizen nyaris satu nada. Pecat aja Pak, udah kebanyakan pencitraan. Bersihkan PSSI dari orang-orang bermasalah. Bukan cuma Erick Thohir yang disorot, tapi juga seluruh jajaran Exco PSSI. Publik menilai federasi terlalu elitis, terlalu tertutup, terasa kebal kritik. Bagi supporter, PSSI hari ini bukan lagi rumah sepak bola,
tapi Menara Gading yang jauh dari realita. Di tengah kekacauan itu, satu nama terus disebut-sebut, Shin Tae-yong. Bagi banyak orang, Shin Tae-yong bukan sekedar pelatih, ia simbol proses, simbol kerja keras, simbol harapan bahwa Indonesia bisa dibangun perlahan tapi pasti. Wacana comeback Shin Tae-yong pun mencuat, namun kali ini publik memberi syarat tegas. Shin Tae-yong hanya pantas kembali jika PSSI benar-benar dibersihkan, jika Erick Thohir dan orang-orang terdekatnya angkat kaki, bukan sekedar ganti pelatih, tapi ganti arah. Karena tanpa itu, siapapun pelatihnya akan bernasib sama, dijadikan tameng, dikorbankan saat hasil tidak sesuai ekspektasi. Kini sepak bola Indonesia berada di persimpangan paling krusial. Evaluasi di istana bukan sekedar formalitas. Ini alarm keras bahwa kesabaran publik sudah habis. Tahun 2025 sudah terlanjur dicap sebagai tahun kegagalan total. Pertanyaannya tinggal satu, apakah ada keberanian untuk mengakui kesalahan dan membongkar sistem dari akar? Atau kita akan kembali mengulang siklus yang sama, berisik di awal, hancur di akhir. Dan kali ini, publik tidak mau lagi janji. Mereka menuntut bukti.